Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sebuah kemestian bahwasanya setiap yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian, dan setelah kematiannya manusia akan dibalas atas segala sesuatu yang mereka amalkan di kehidupan dunia. Adapun orang-orang yang beriman, mereka dibalas dengan balasan terbaik dari nikmat-nikmat setelah kematiannya, di antara nikmatnya alam kuburnya atau nikmat di alam barzakhnya, kemudian nikmat pada yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27 tentang akan adanya pertanyaan di alam kubur. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27 ini menerangkan tentang adanya pertanyaan sebagai ujian. Sebagai ujian ketika seseorang memasuki alam kuburnya, yang mana ketika mampu menjawab pertanyaan alam kubur ini, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, bahkan jauh lebih nikmat dari kenikmatan dunia yang dia usahakan setiap harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman atau mengokohkan lidah orang-orang yang beriman dengan ucapan-ucapan yang teguh, yang kokoh, fin hayatid dunya wa fin akhirah, di kehidupan dunia begitu pula di kehidupan akhiratnya. Dan masuk dalam kata akhirah dalam ayat ini adalah alam kuburnya, yang mana setelah kematian seseorang maka dia memasuki alam akhiratnya, dan alam akhirat yang pertama adalah alam kuburnya. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah mengatakan, innal muslim idza su'ila fil qabri, sesungguhnya seorang muslim apabila ditanya dalam kuburnya, fasyahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka dia akan menjawab, la ilaha illallah, tiada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika, yang demikian ini,
qaulullah ta'ala, berdasarkan firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kemantapan lisan orang yang beriman sehingga dia mampu menjawab dengan jawaban yang tepat dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Serang kita sebutkan di antara hadis yang disebutkan dalam sabda Rasulullah mengenai pertanyaan alam kubur. Yang pertama adalah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah mengatakan, ketika seseorang masuk ke alam kuburnya, fayatihi manakani, maka setelah masuk ke alam kubur, manusia itu akan didatangi oleh dua malaikat. Jadi setelah manusia masuk alam kubur, maka akan datang menemuinya dua malaikat. Fayujlisanihi, yang mana dua malaikat ini, kata Nabi, akan mendudukkannya. Ini menunjukkan pertanyaan di alam kubur, posisi mayatnya duduk, bukan berbaring. Tetapi kalau diperiksa tapi tetap baring, yang dia periksa itu alam dunia. Tetapi pertanyaan di sini adalah alam barzakh atau alam kubur, maka berbeda dengan alam dunia. Fayujlisanihi, maka kedua malaikat itu, kata Nabi, mendudukkan posisinya. Fayakulani lahu, barulah setelahnya malaikat itu mulai bertanya. Ini ya, bertanya dalam keadaan mayitnya yang di alam kuburnya, alam barzahnya, posisinya duduk, dan baru mulai bertanya. Pertanyaan yang pertama yang ditanyakan kepada seseorang di alam kuburnya adalah malaikat mengatakan, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa penciptamu, siapa pengaturmu, siapa pemberi rezekimu. Yang intinya siapa Rabbmu, yang mana Rabb ini maknanya luas, maknanya luas. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka mayat itu atau yang di alam kubur itu menjawab, karena dia beriman, dia mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, Rabbku adalah Allah. Fayakulani lahu, kemudian pertanyaan yang kedua, madinuka, apa agamamu? Maka dia menjawab, agamaku adalah Islam, agamaku adalah al-Islam. Fayakulani lahu, kemudian pertanyaan yang ketiga, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, kenalkah dirimu kepada laki-laki yang diutus ke tengah kalian? Fayaqul, maka orang beriman itu menjawab, huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayakulani lahu, kemudian pertanyaan yang keempat, wa ma yudrik, apa yang engkau ilmui, apa yang engkau ketahui? Maka dia menjawab, aku mengilmui, mengetahui atau membaca kitabullah Al-Quran dan mengimaninya dan membenarkannya. Jadi di dalam hadis ini, di riwayat Imam Ahmad, ada 4 pertanyaan alam kubur. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad ini, ada 4 pertanyaan alam kubur. Yang pertama yang akan ditanya adalah tentang siapa Rabbmu. Siapa Rabbmu?
Yang kedua yang akan ditanya, madinuk, apa agamamu? Yang ketiga yang akan ditanya, siapa laki-laki yang diutus ke tengahmu? Yang keempat yang akan ditanya, wa ma yudrik, apa yang engkau ilmui, apa yang engkau ketahui. Maka 4 pertanyaan inilah di antaranya yang akan ditanya kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika dia berhasil menjawab 4 pertanyaan ini, yang mana 4 pertanyaan ini tidaklah dijawab kecuali sesuai dengan kadar iman seseorang. Yang mana alam kubur ini jawabannya dijawab dengan keimanan, bukan dijawab dengan hafalan dunia, dengan keimanan. Sesuai dengan kadar imannya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya, maka sesuai dengan itulah dia bisa menjawabnya. Maka setelah orang yang beriman bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka ada penyeru dari langit mengatakan, sungguh hambaku telah berkata benar. Hambaku telah berkata benar. Maksudnya jawabannya benar. Maka ketika jawabannya benar, maka dikatakan, berilah dia hamparan dari surga. Berilah dia hamparan permadani dari surga. Kemudian yang kedua, bukakanlah sebuah pintu menuju surga. Kemudian yang ketiga, datanglah kepadanya bau dan aroma wangi dari surga. Kemudian yang keempat, akan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Yang mana banyak kita di dunia ini terkadang bertahun-tahun nabung untuk beli tanah sekapling misalnya, atau tanah sehektar atau berhektar-hektar. Tetapi ingat, di alam kubur luas tanah seseorang seluas mata memandang bagi orang yang beriman. Kemudian datanglah seorang laki-laki berwajah tampan di kuburannya, yang berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan kepadanya, bergembiralah. Bergembiralah dengan apa yang menyenangkan dirimu. Ini adalah harimu yang engkau telah janjikan, yang engkau telah dijanjikan untuknya. Maka ruh orang yang beriman itu bertanya, siapa dirimu? Maka si wajah tampan itu menjawab, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Maka ketika itu dia mengatakan, wahai Rabbku, cepat-cepatlah bangkitkan hari kiamat. Cepat-cepatlah bangkitkan hari kiamat. Sungguh aku ingin berkumpul bersama istriku dan hartaku. Inilah doa orang beriman di alam kubur. Doanya cepat-cepat hari kiamat. Kalau ditanya kepada kita sekarang, ada tidak di antara kita yang berdoa minta cepat hari kiamat? Jawabnya hampir tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena semua merasa banyak dosa, dan dia merasa tidak selamat dari siksa Allah. Adapun penghuni kubur, setelah dia melihat kenikmatan-kenikmatan alam kubur, dia merasa nyaman, dan dia telah melihat tempat duduknya di surga, maka hatinya menjadi kuat, dan setelah itu dia meminta agar hari kiamat segera ditegakkan. Maka inilah kejadian yang dialami oleh orang-orang yang beriman di alam kuburnya setelah menjawab pertanyaan dan dijawab dengan jawaban yang tepat. Kemudian pertanyaan juga akan dilontarkan kepada orang kafir. Jadi pertanyaan juga di alam kubur akan ditanyakan kepada orang kafir,
kepada para pendosa yang banyak bermaksiat, yang tidak salat 5 waktu, yang tidak mau puasa Ramadan. Semua mereka, para pendosa, akan ditanya juga di alam kubur. Maka ketika ruh dikembalikan ke dalam jasadnya yang ada di alam kubur, maka 2 malaikat mendatanginya, kemudian mendudukkannya. Kemudian malaikat itu bertanya, siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Maka ruh atau laki-laki atau penghuni kubur itu tidak mampu menjawabnya. Maka dia mengatakan, la adri. La adri. Aku tidak tahu siapa Rabbku. Kemudian malaikat itu bertanya pertanyaan kedua, siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengahmu? Maka dia mengatakan, aku la adri. Aku tidak tahu. Kemudian datanglah penyeru dari langit mengatakan, sesungguhnya dia pendusta. Sesungguhnya dia pendusta. Dia telah mendustakan. Dia telah mendustakan. Maka akhirnya dikatakan oleh penyeru, hamparkan hamparan untuknya dari neraka di dalam kuburnya. Yang kedua, bukakan pintu untuknya menuju neraka, dan masukkan ke dalam kuburannya panas api neraka bersama asapnya. Yang keempat, sempitkan kuburannya sehingga tulang belulangnya menjadi remuk saling berhimpitan. Kemudian yang kelima, datanglah seorang laki-laki berwajah buruk, berpakaian buruk, beraroma busuk, dan mengatakan kepadanya, terimalah kabar yang menyusahkan dirimu ini. Inilah hari yang telah dijanjikan atas keburukan-keburukanmu. Maka ruh yang kafir tadi, yang buruk tadi, bertanya, siapa dirimu? Wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, sesungguhnya aku adalah amalan burukmu ketika di dunia. Inilah kejadian orang-orang yang banyak berbuat dosa di alam kuburnya. Sebelum hari kiamat, dia sudah merasakan panasnya api neraka, walaupun panasnya berbeda dengan neraka yang sebenarnya. Dimasukkan asap neraka yang panas, dibentangkan permadani dari api neraka, kemudian diberikan kepadanya pakaian-pakaian yang panas, yang buruk, sehingga menyiksanya, dan dia disiksa sampai tegaknya hari kiamat. Jadi siksa kubur bagi orang kafir, kalau ditanya berapa lama, lamanya berdasarkan hadis ini sampai hari kiamat disiksa di dalam kuburnya. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang pertanyaan alam kubur yang akan dijalani oleh seseorang di alam kuburnya. Hadis yang kedua adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Idza kubiral mayyit, Nabi mengatakan apabila seorang mayit itu telah dikubur. Jadi ketika seorang mayit telah dikubur, au qala ahadukum atahu manakani aswadan azraqan, maka setelah dikubur akan datang menemuinya 2 malaikat yang hitam tubuhnya dan biru kedua matanya. Jadi malaikat ini kalau dilihat sangat menyeramkan. Badannya hitam legam, kalau kita bayangkan seperti arang, bahkan lebih hitam lagi, dan hitamnya hitam mengerikan. Azraqan, kedua matanya biru menyeramkan.
biru menakutkan. Salah satunya kata Nabi bernama Al-Munkar, dan yang kedua bernama An-Nakir. Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Dalam riwayat yang lain disebutkan munkar tanpa al. Dalam riwayat ini disebutkan al-munkar. Dalam riwayat yang lain disebutkan munkar saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan nakir. Adapun dalam riwayat yang kita baca pakai an-nakir. An-nakir. Kita berdasarkan riwayat ini saja. Jadi nama dua malaikat ini adalah al-munkar, an-nakir, atau munkar nakir. Nah, nama keduanya yang disebutkan oleh Nabi. Kedua malaikat ini akan bertanya kepada mayit di alam kuburnya. Pertanyaan yang pertama di antaranya adalah ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang dahulu engkau katakan tentang laki-laki ini? Ini pertanyaan yang pertama ya. Apa yang dahulu engkau katakan tentang laki-laki ini? Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menyatakan apa yang dahulu dia katakan. Laki-laki itu adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam hadis yang kedua ini, pertanyaan alam kubur hanya satu pertanyaan. Di hadis yang pertama disebutkan pertanyaan alam kubur ada berapa? Ada 4. Bagaimana mengkompromikannya? Kata para ulama, bahwasanya pertanyaan alam kubur masing-masing kita itu berbeda-beda. Ada yang cukup ditanya satu pertanyaan saja, ada selesai dia. Ada yang ditanya 2 pertanyaan baru selesai. Ada yang ditanya 3 pertanyaan baru selesai dia menjawab, baru dikatakan lulus dia jawabannya. Ada juga yang ditanya dengan 4 pertanyaan. Dan ini kata para ulama menunjukkan setiap manusia di alam kuburnya itu memiliki jumlah pertanyaan yang berbeda-beda. Jumlah pertanyaan yang berbeda-beda. Bahkan berdasarkan hadis yang kedua ini, dia ditanya hanya 1 pertanyaan saja. Berhasil menjawab 1 pertanyaan, maka dia telah lulus dan mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Maka setelah dia berhasil menjawab 1 pertanyaan ini saja, maka kedua malaikat itu mengatakan, sungguh kami telah tahu, kata malaikat, engkau akan menjawab dengan jawaban yang tepat, dengan jawaban yang demikian. Lalu diluaskan kuburannya seluas 70 zira', 70 hasta. 70 hasta lebih kurangnya mungkin sekitar 40. Kalau 30 hasta itu sekitar 27 meter ya. Lebih kurangnya kalau hitungan dunia 27 meter. Kalau 70 hasta mungkin sekitar 70 meternya, atau ya lebih dari itu. Jadi 70 zira', kalau 60 hasta 27 meter, kalau 70 lebih kurangnya sekitar 30 meteran. Jadi berdasarkan hadis ini, diluaskan kuburannya seluas 30 meteran kalau ukuran dunia. Di dalam hadis yang pertama disebutkan diluaskan sejauh mata memandang. Dan ini juga kata para ulama bahwasanya
peluasan kuburan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Ada yang diluaskan seluas 30 meter. Ada yang dilebarkan mungkin lebih dari itu. Dan ini menunjukkan nikmat kubur itu berbeda-beda. Tergantung kadar iman seseorang. Tergantung kadar iman seseorang. Kemudian setelah itu dia disuruh untuk tidur. Dan dikatakan tidurlah. Maka mayit itu mengatakan, kembalikan aku ke keluargaku. Kembalikan aku ke keluargaku. Agar aku ingin kabarkan kepada mereka tentang kejadian yang aku rasakan. Jadi orang di alam kubur itu pengen balik ke rumah. Jadi orang yang mendapatkan nikmat kubur itu ingin pulang ke rumahnya. Setelah dia ingin pulang ke rumahnya, dia minta, wahai dua malaikat, kembalikan aku ke keluargaku. Maka kedua malaikat itu menjawab, tidurlah. Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin yang baru saja menikah, yang tidak akan membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, hingga nanti Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan dari perbaringannya. Maka keduanya mengatakan, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin, dan tidak akan dibangunkan kecuali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kejadian yang dialami orang beriman di alam kuburnya dalam menghadapi pertanyaan. Maka adapun si mayit, orang yang munafik atau orang yang kafir, ketika ditanya, tahukah dirimu terhadap laki-laki yang diutus di tengahmu? Maka orang yang munafik itu menjawab, aku mendengarkan manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut-ikutan mengatakannya. Orang mengatakan dia Rasulullah, orang mengatakan dia Nabi Allah, maka aku pun, kata orang munafik, ikut-ikutan saja. Ternyata ikut-ikutan itu tidak menyelamatkan. Maka yang benar adalah dengan mengilmui dan mempelajari. Maka ketika dia menjawab, saya mengetahui sekedar ikut-ikutan saja, sekedar ikut-ikutan kebanyakan manusia tanpa memahami apa yang dia ketahui, maka dikatakan kepada bumi, himpitlah dia, himpitlah dia. Maka bumi itu menghimpit mayat tersebut sampai tulang rusuknya bertautan, dan dia terus menerus disiksa, diazab di alam kuburnya sampai Allah bangkitkan dia dari kuburannya. Maka inilah akibat tidak mampu menjawab pertanyaan alam kubur. Dia akan disiksa sampai bangkit hari kiamat. Bayangkan, kalau jarak dia dengan hari kiamat 1000 tahun, maka dia disiksa di alam kuburnya selama 1000 tahun. Bayangkan kalau jaraknya dengan hari kiamat 5000 tahun, maka dia disiksa di alam kuburnya selama 5000 tahun. Bayangkan kalau jaraknya dengan hari kiamat 20.000 tahun, maka dia disiksa di alam kuburnya selama 20.000 tahun. Maka inilah hari yang sebenarnya. Maka inilah hari yang sebenarnya. Adapun hari-hari dunia adalah hari-hari yang sesaat, hari yang menipu, hari yang sedikit. Maka janganlah nikmat yang sedikit ini membuat kita lupa dengan nikmat yang banyak. Janganlah kesengsaraan dunia yang sedikit ini membuat kita lupa dengan siksa negeri akhirat yang banyak. Maka persiapkanlah diri kita semua, karena sesungguhnya orang yang meninggal hari ini menyangka besok masih hidup. Orang yang meninggal hari ini menyangka besok masih hidup. Orang yang meninggal kemarin
menyangka hari ini bakal masih hidup. Orang yang meninggal esok hari menyangka lusanya masih hidup. Orang yang meninggal tahun ini menyangka tahun depan masih hidup. Begitulah kematian penuh dengan misteri dan rahasia. Semua orang yang meninggal tidak pernah menyangka terkadang dia meninggal hari ini atau tahun ini atau detik ini. Yang dia sangka adalah masih hidup di hari esoknya. Maka persiapkanlah kita semua menghadapi kematian yang datangnya tiba-tiba, yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka. Maka persiapkanlah dengan memperbanyak taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan banyaklah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih setiap harinya. Minimal diucapkan mungkin bisa 200 kali dalam sehari atau sampai 300 kali dalam sehari. Minimalnya dia ucapkan sebagai bentuk mencari keselamatan di alam kuburnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan yang akan menyebabkan kita tersiksa dengan penyiksaan yang panjang di alam kuburnya nanti juga di yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa kubur yang sangat panjang waktunya dan sangat menyakitkan. Dan janganlah sampai kesusahan di kehidupan dunia ini menyebabkan kita lupa bahwasanya kesusahan yang sebenarnya adalah kesusahan setelah matinya kita dan memasuki negeri akhiratnya. Yang pertama negeri akhiratnya adalah alam kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit kisah tentang pertanyaan alam kubur ini mengingatkan kita semua bahwasanya tujuan hidup kita adalah agar mampu menjawab pertanyaan di alam kuburnya. Dan pertanyaan alam kubur dijawab yang pertama dengan iman, yang kedua dijawab dengan ilmu, yang ketiga dijawab dengan amal saleh. Barang siapa yang punya iman, punya ilmu, punya amal saleh, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan di alam kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.